Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Bakti dari Prodi TI NIM G231.22.0116. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat, etika, moral, akhlak, dan aktualisasi dalam pandangan Islam. Di masa sekarang ini agama Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, antara lain akhlak, etika, moral, dan lain-lainnya. Semua tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Timbul kesadaran akhlak dan pendirian manusia terhadapnya adalah pangkalan yang menentukan cara hidup manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pergaulan, kita mampu menilai perilaku seseorang apakah itu baik atau buruk. Hal tersebut dapat terlihat dari cara tutur kata dan bertingkah laku. Akhlak, moral, dan etika masing-masing individu itu berbeda-beda. Hal tersebut mengatur oleh lingkungan internal dan eksternal tiap individu. Di era eptek seperti ini, sangat terpengaruh terhadap perkembangan akhlak, moral, dan etika seseorang. Kita amati perkembangan perilaku pada saat ini yang sudah jauh dari ajaran Islam, sehingga banyak kejadian masyarakat saat ini yang cenderung mengarah kepada perilaku yang kurang baik. Dan makalah yang saya buat ini untuk menjelaskan tentang etika, moral, dan akhlak dalam pandangan Islam. Makalah ini dibuat untuk apa pengertian akhlak, etika, dan moral. Apakah terdapat perbedaan akhlak, etika, dan moral? Apakah terdapat persamaan akhlak, etika, dan moral? Dan dalil apakah yang menjelaskan tentang akhlak? Tujuannya untuk mengetahui pengertian akhlak, etika, dan moral, untuk mengetahui perbedaan akhlak dan etika dan moral, untuk mengetahui persamaan akhlak, untuk mengetahui persamaan akhlak, etika, dan moral, dan untuk mengetahui dalil yang menjelaskan tentang akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluqun, yang menurut lughat berarti budi pekerti dan peragai, tingkah laku atau tabiat. Selanjutnya, definisi akhlak yang menurut bahasa berarti budi pekerti, perangkai atau tingkah laku, dan tabiat atau watak yang dilahirkan karena hasil perbuatan yang diberulang-ulang sehingga menjadi terbiasa. Biasa dari pengertian di atas menunjukkan bahwa akhlak adalah kebiasaan atau sikap yang mendalam dalam jiwa manusia, dan timbul perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu, yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Dan perbuatan itu bisa mengaruh pada perbuatan yang tidak baik ataupun yang baik. Rasulullah bersabda, Innallaha kamhu yuhibbul karima wa amma liyal akhlaqi wa yuqannibu ihsafaha. Artinya, sungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawan dan akhlak mulia, serta membenci akhlak yang rendah. Quran, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun menurut Imam Ghazali mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut para ahli dasar akhlak itu adalah adat atau kebiasaan yang harus dinilai dengan norma-norma yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah kalau Rasulullah sesuai dikembangkan, tidak harus ditinggalkan. Sedangkan tujuan dari akhlak itu sendiri adalah menanamkan tumbuhnya rasa keimanan yang kuat, menanamkan kebiasaan dan melakukan hal ibadah, amal soleh, dan akhlak yang mulia. Kesadaran manusia dalam hidup membutuhkan manusia lainnya, menimbulkan perasaan bahwa setiap manusia terpanggil hatinya untuk berbuat yang baik bagi orang lain. Karena Islam mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang banyak mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Dan kesadaran manusia untuk berbuat baik sebanyak mungkin tersebut akan melahirkan sikap peduli kepada orang lain, karena Islam mengajarkan untuk berbuat baik dalam segala hal.
Oleh karena itu, akhlak sangat diperlukan dalam pergaulan sehari-hari. Karena itu pergaulan pergaulan akhlak sangatlah dibutuhkan terutama bagi pelajar sekolah maupun mahasiswa. Pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani atau ethos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai, dan norma yang mana etika bersifat abstrak dan berkenan dengan persoalan baik dan buruk. Pengertian pengertian etika ialah teori tentang perbuatan manusia yang ditimbangkan menurut baik dan buruknya, yang juga merupakan pada intisari atau sifat dasar manusia, baik yang baik dan buruk manusia dalam bentuk jamak, artinya ta'eta, artinya adalah adat kebiasaan, dan arti terakhir inilah menjadi alat belakang bagi terbentuknya istilah etika yang oleh filosof Yunani besar itu Aristoteles 2804-322 sebelum Masehi sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, kita membatasi diri pada asal usul kita ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang kita lakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika dalam arti lain merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia dengan adanya etika pergaulan dalam masyarakat akan terlihat baik dan buruknya. Kemudian, terkait dengan terminologi etika, terdapat istilah lain yang identik dengan kata ini, yaitu susila atau sengkerta, lebih menunjukkan kepada dasar-dasar prinsip aturan hidup atau sila yang lebih baik atau su. Etika pada dasarnya mengamati realistik moral dan secara kritis, dan etika tidak memberikan ajaran melainkan kebiasaan, nilai, norma, pandangan moral yang kritis. Etika lebih kepada mengapa untuk melakukan sesuatu itu yang harus menggunakan cara tersebut. Umumnya asal mula etika berasal dari filsafat tentang situasi atau kondisi ideal yang harus dimiliki atau yang dicapai manusia. Etika juga suatu ilmu yang membahas baik dan buruknya dan teori tentang moral. Selain itu, teori etika berorientasi kepada pandangan atau sudut pengambilan pendapat tentang bagaimana harusnya manusia tersebut bertingkah selakunya di masyarakat. Pengertian moral. Moral adalah moralitas yang berasal dari kata Latin itu mos atau tunggal, mores atau jamak, dan kata moralis bentuknya adalah jamak mores, memiliki makna kebiasaan, kelakuan atau kesulitan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata moral berarti adalah mempunyai dua makna. Pertama, ajaran tentang baik buruknya yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dan kedua, kondisi mental seorang yang membuat seorang melakukan suatu hal dan perbuatan atau isi hati, keadaan, perasaan yang terungkap melalui perbuatan. Istilah lain yang sama dengan moral adalah etika dan akhlak. Etika berasal dari kata etik atau Belanda, dan etis adalah Inggris, dan ethos dari Yunani yang berarti kebiasaan kelakuan. Akhlak berasal dari bahasa Arab itu khuluq, jamak dari khuluqo menurut Dulkon yang diartikan dari budi pekerti, perangkai atau tingkah laku atau tabiat. Sengkerta yang berarti yang sadar dan menyadarkan atau alat kesadaran, yang sedangkan pekerti adalah memiliki arti kelakuan. Istilah moral seringkali digunakan secara silih berganti dengan akhlak.
Berbeda dengan akal yang dipergunakan untuk merujuk suatu kecerdasan, tingkatnya inteligensi, kecerdikan, dan kepandaian. Kata moral atau akhlak digunakan untuk menunjukkan suatu perilaku baik dan buruk, sopan, santun, dan kesesuaian dengan nilai-nilai kehidupan. Yang D, ada dalil akhlak. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang dalamnya terkandung nilai-nilai akhlak. Yang pertama adalah Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan dengan ketaatan yang kepadanya atau menjalankan agama yang lurus, jauh dari syirik dan sesat, dan supaya mereka mendirikan sholat, memurnikan zakat, dan demikian itulah yang agama yang lurus. Quran surat Al-Baqarah Al-Bayyinah ayat 5. Dan juga ada lagi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 159. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan di bawahnya masih ada banyak lagi, nanti bisa dibaca. Karena sebagian dari purba-purba orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba atau sangka atau curiga, karena sebagai dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah orang di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Maka tentukanlah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah SWT. Sungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan penyayang. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan jadilah kamu berbangsa dan bersuku supaya kamu saling kenal dan mengenal. Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa di antara kamu. Sungguhnya Allah Maha mengampuni lagi Maha mengenal. Perbedaan dan persamaan akhlak, etika, dan moral. Pengertian etika dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak, kesusilaan, dan adat. Dalam kamus bahasa Indonesia, etika diartikan dalam pengetahuan dan asal-asal akhlak. Apapun etika yang secara istilah telah dikemukakan oleh para ahli, satunya yaitu Kiai Hajar Dewantara. Menurut etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia semuanya, terutama yang mengenai gerak-gerik pikiran dan pertimbangan. Sebagai kata moral, secara etimologi berasal dari kata Latin yaitu mores, yaitu jamak, dan mos yang berarti adalah kebiasaan. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan moral adalah penentu baik dan buruknya terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya, moral secara etimologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dan sifat perangkai, kehendak, pendapat, atau perbuatan secara layak dan dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Pengertian moral juga mendapatkan penjumpaian dalam buku The Advanced Laws Dictionary of Purchased English. Secara singkat, buku ini mengemukakan beberapa pengertian moral sebagai berikut: prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruknya, kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah, ajaran atau gambaran tingkah laku yang benar. Dengan demikian, yang dapat kita pahami bahwa moral merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai baik atau buruk, benar atau salah. Jika dalam kehidupan sehari-hari dikatakan bahwa orang tersebut bermoral, maka dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut tingkah lakunya baik. Lalu, persamaan akhlak moral dan etika. Ada beberapa persamaan, diantaranya adalah akhlak, etika, dan moral membahas tentang ide, tujuan,
dan alasan, motif, perilaku. Akhlak etika moral merupakan ilmu normatif, artinya berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku. Dilihat dari fungsi dan peranannya, dapat dikatakan bahwa akhlak, etika, dan moral sama, yaitu menentukan hukum dan nilai-nilai suatu perbuatan yang dilakukan manusia dan tentu baik dan buruknya. Kesemua istilah tersebut sama-sama menghendaki terciptanya keadaan masyarakat baik, teratur, aman, damai, tentram, sehingga masyarakat batiniah dan lahiriah. Objek dan akhlak. Objek dari akhlak, etika, moral yaitu perbuatan manusia diukur sebagai baik dan buruknya. Kesimpulannya, adapun kesimpulan dari materi tersebut ada diketahui bahwa akhlak dengan etika dan moral memiliki kesamaan arti, kecukupan, dan tujuan. Namun demikian juga dengan perbedaan satu sama lain. Dalam perspektif Islam, akhlak dan tasawuf sangat berkaitan erat karena sama-sama bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta dapat pula disimpulkan 4 hal, yaitu akhlak, etika, dan moral adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan tentang persoalan baik dan buruk antara akhlak dan moral. Memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji masalah baik dan buruk, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada landasan yang dipakai. Dalam konteks sejarah, antaranya akhlak dan tasawuf memiliki tujuan dan esensi yang sama, yang yaitu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta indikator orang berakhlak adalah beriman dan tidaknya seorang tersebut. Untuk karakter dikatakan beriman adalah ketika ia mampu melahirkan kedamaian dan ketentraman bagi lingkungannya. Saran bagi kita semua, adapun saran yang akan saya sampaikan adalah kita harus bisa membentengi diri kita sendiri dengan keimanan dan ketakwaan agar memodernisasi dan globalisasi untuk tidak mempengaruhi etika, moral, dan akhlak. Tapi kita mengendalikan modernisasi dan globalisasi yang harus diperoleh dan dipelajari dengan akhlak, etika, dan moral sesuai dengan dalil-dalil yang kita miliki. Saya Muhammad Miras Bakti unjuk diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.